Percobaan tentang induksi magnetik di sekitar kawat berarus listrik pertama kali dilakukan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1820. Namun, percobaan yang akan kita lakukan akan sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh Ørsted. Percobaan kali ini menggunakan alat-alat sederhana yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Adapun alat-alatnya antara lain satu buah baterai 1,5 volt, kawat tembaga sekitar 30 cm, satu buah silet, dan sebuah gelas berisikan air. Berikut adalah ilustrasi rangkaian percobaan. Kedua ujung kawat direkatkan dengan solatip pada kutub positif dan kutub negatif baterai, seperti pada gambar berikut ini. Silet diletakkan pada gelas berisi air. Kedua ujung silet akan menunjukkan kutub utara dan selatan bumi. Lalu, dekatkan kawat tembaga yang telah teraliri arus listrik. Di sini, kutub positif baterai mengarah ke utara dan kutub negatif mengarah ke selatan. Dan hasilnya, silet menyimpang searah jarum jam atau ke arah timur. Rangkaian baterai dan kawat tembaga diilustrasikan sebagai garis berikut, di mana arus listrik mengalir dari kutub positif baterai ke kutub negatif baterai melalui kawat tembaga. Atau, jika diumpamakan dengan arah mata angin, maka arus listrik mengalir dari utara ke selatan. Hal ini menyebabkan penyimpangan pada silet ke arah timur atau searah jarum jam. Simpangan ini terjadi seolah-olah akibat adanya medan magnet yang memengaruhi kedudukan silet di sekitar kawat tembaga. Dari percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnetik. Hal ini menunjukkan sebuah hubungan fundamental antara listrik dan kemagnetan. Pertama, kita harus ketahui apakah yang dimaksud dengan arus bolak-balik, yakni arus dan tegangannya berubah-ubah terhadap waktu yang bersumber dari generator. Perhatikan gambar di bawah ini. Arus AC tidak bergerak dari kutub positif ke negatif, melainkan arusnya hanya bolak-balik melalui generator AC. Sedangkan untuk arus DC bergerak dari kutub positif ke negatif dan elektronnya yang bergerak dari kutub negatif ke positif. Berikut cara kerja baterai saat memberikan tegangan listrik ke dalam suatu rangkaian listrik. Listrik hanya terdapat beban resistor saja, maka tegangan listrik yang diberikan oleh baterainya ke dalam rangkaian tersebut nilainya akan selalu tetap dan tidak bergantung pada waktu. Apabila terdapat di dalam rangkaian listrik komponen-komponennya seperti kapasitor atau induktor, memang dalam selang waktu tertentu nilai arus listriknya akan selalu berubah terhadap waktu. Namun untuk jangka waktu yang sangat lama, tetapi pada akhirnya nilai arus listrik yang ini akan selalu menuju nilai tertentu yang juga selalu akan tetap. Sisi lain halnya dengan listrik yang terdapat di stop kontak rumah kita, yang tentunya kita ketahui ini berasal dari listrik PLN. Listrik PLN tegangannya selalu berubah-ubah terhadap waktu secara sinusoidal pada periode tertentu, yang mengartikan bahwa nilai tegangan listrik yang ini bisa bernilai positif pada selang waktu tertentu, bisa bernilai negatif pada selang waktu berikutnya. Berikut pemakaian alat-alat rumah tangga seperti lampu, televisi, setrika, kipas angin, dan kulkas. Berikutnya, contoh cara kerja pada lampu belajar pada kehidupan sehari-hari. Langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu menghubungkan kabel
lampu belajar ke stop kontak yang dialiri arus listrik. Selanjutnya kita menekan tombol on pada lampu belajar sehingga lampu tersebut bisa menghasilkan energi cahaya. Kenapa listrik rumah menggunakan arus AC? Yang pertama, arus AC lebih mudah untuk diubah-ubah. Yang kedua, arus AC lebih mudah diubah besaran tegangannya. Dan yang ketiga, arus AC lebih hemat untuk transmisi atau pengiriman jarak jauh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa dampak positif dan negatif dari radiasi elektromagnetik. Tapi sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa itu radiasi elektromagnetik. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik di mana dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Berdasarkan panjang gelombangnya, gelombang elektromagnetik terbagi menjadi 8, yaitu gelombang radio dan televisi, gelombang mikro, gelombang radar, sinar inframerah, sinar tampak, sinar ultraviolet, sinar X serta sinar gamma. Spektrum gelombang radio dimanfaatkan manusia untuk teknologi radio, televisi, dan telepon. Selain itu, gelombang radio juga dipakai untuk pencitraan satelit ke bumi untuk membuat peta 3 dimensi. Gelombang ini juga sangat bermanfaat untuk mengantarkan informasi ke berbagai tempat, namun tetap ada batas jangkauannya. Gelombang mikro digunakan dalam microwave untuk memanaskan makanan. Selain itu, digunakan juga untuk menganalisa struktur atomik dan molekul hingga digunakan dalam rangkaian televisi. Gelombang radar atau radio detection and ranging dapat digunakan untuk mendeteksi suatu sasaran, yaitu dengan mengukur jaraknya. Selain itu, dapat pula digunakan untuk membantu keamanan pendaratan pesawat-pesawat terbang, sehingga pendaratan pesawat dapat teratasi meskipun cuaca buruk. Dengan gelombang inframerah, pesawat udara dan satelit-satelit dapat membuat potret-potret permukaan bumi. Sinar ini juga berperan dalam spionase dan keamanan. Dalam bidang kesehatan, sinar ini digunakan sebagai terapi fisik. Sedangkan dalam bidang militer, sinar ini dimanfaatkan dalam teleskop inframerah yang digunakan di tempat gelap atau berkabut. Selain untuk membantu penglihatan mata manusia, sinar tampak juga secara efektif terlibat dalam proses fotosintesis. Sinar ultraviolet dapat digunakan dalam teknik spektroskopi, yaitu untuk mengetahui kandungan unsur-unsur pada suatu bahan. Dalam perkembangannya, sinar ultraviolet diketahui dapat memengaruhi kecepatan pertumbuhan sel. Sinar X digunakan secara luas di bidang kedokteran untuk keperluan diagnosa. Di samping itu, sinar X digunakan pula untuk mempelajari berbagai sifat kristal dalam ilmu kristalografi, serta untuk mendeteksi kecacatan pada logam dan untuk memeriksa barang-barang di bandar udara atau pelabuhan. Sinar gamma dapat digunakan sebagai sistem perunut aliran suatu fluida, misalnya aliran PDAM. Tujuannya
untuk mendeteksi adanya kebocoran pipa. Sinar gamma juga digunakan sebagai bahan sterilisasi, bahan makanan kaleng, dan pendeteksi keretakan batang baja. Dalam bidang kesehatan, sinar gamma digunakan untuk terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit. Beberapa efek negatif yang dapat muncul sebagai akibat radiasi HP antara lain kerusakan sel saraf, menurunnya tingkat konsentrasi, gangguan tidur dan perubahan aktivitas otak, mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, hilang ingatan, hingga kanker otak. Dampak negatif Wi-Fi sehubungan dengan radiasi elektromagnetik berupa keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lain jika berada di dekat dengan peralatan elektro atau menara pemancar. Microwave dapat menimbulkan efek stres pada kimia syaraf otak. Sinar biru yang dihasilkan oleh TV dan perangkat komputer dapat menimbulkan luka fotokimia pada mata, memicu rabun mata, katarak, hingga epilepsi. Sinar gamma dan sinar X dapat menyebabkan mutasi genetik, kemandulan, dan merusak sel-sel atau jaringan hidup pada tubuh manusia jika terpapar dalam jumlah besar. Apabila terjadi lubang di ozon, sinar UV yang menembus ke permukaan bumi dan kemudian mengenai orang dapat menyebabkan kulit manusia tersengat, mengubah molekul DNA, hingga dapat memicu kanker kulit. Hal ini juga termasuk terhadap makhluk hidup lainnya. Sinar UVA bertanggung jawab atas noda gelap, kerut, dan keriput, serta melanoma. Sedangkan sinar UVB bertanggung jawab atas kulit terbakar dan karsinoma. Radiasi UVB pada tumbuhan dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi lambat dan bahkan bisa menjadi kerdil. Akibatnya hasil panen akan menurun dan tanah hutan menjadi rusak.